News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Natania, pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi News Pagi hari ini, pemirsa, terkait dengan jenazah korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua disambut histeris keluarga di Purwakarta, Jawa Barat. Korban dan seorang rekannya tewas ditembak KKB saat sedang mengerjakan pembangunan gereja di Kabupaten Jayawijaya. Jenazah Rahmat, korban kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban menangis histeris, tak kuasa menyaksikan suami tercinta pulang dari kondisi tak bernyawa. Bahkan sejumlah anggota keluarga yang lain jatuh pingsan. Berdasarkan permintaan keluarga, peti mati sempat dibongkar untuk diperiksa. Kemudian jenazah korban dikebumikan Jumat pagi usai sholat Idul Adha. Sesuai dengan pemeriksaan tadi sudah dicek keberadaannya, katanya bisa untuk dimandikan lagi, insya Allah, dan untuk pemakamannya besok. Tadi tiba jam berapa? Tadi tiba sekitar jam 11-an ya. 11. Sebelumnya, 2 pekerja bangunan tewas diserang KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya diserang saat sedang membangun gereja. Kedua korban sempat kabur, namun kelompok brutal anak buah Egoanus Kogoya menembak kedua korban hingga tewas. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kapolres Bualemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi mendapat perlawanan dari penambang emas ilegal yang tak mau ditertibkan. Kapolres bahkan mengamuk saat ia dan personelnya diancam akan diadukan ke pejabat utama Polda Gorontalo. Anggota saya, abang punya bukti. Abang punya bukti. Abang punya bukti. Kenapa minta saya? Saya tidak. Adu mulut terjadi antara seorang penambang ilegal dengan Kapolres Bualemo Gorontalo AKBP Sigit Rahayudi. Peristiwa ini terjadi di Mapores Bualemo. Kapolres tampak marah dan meminta personilnya menangkap semua pelaku penambang emas ilegal. Diketahui Martin Basahur merupakan bos atau pelaku usaha tambang ilegal yang tak mau ditertibkan. Yosir beralasan tak ada surat perintah diperlihatkan saat menertibkan aktivitas pertambangan. Saya tertibkan semuanya. Silakan tidak ada saya mengukur kamu. Saya cuma kasih tahu. Jangan mengancam anggota saya. Ia bahkan mengancam akan mengadukan Kapolres dan personilnya ke pejabat utama Polda Gorontalo yang dikenalnya. Kondisi ini membuat Kapolres Sigit semakin emosi. Dengan tegas ia tak takut dengan ancaman dari pelaku tambang liar. Silakan sama siapa? Saya baik-baik datang. Saya menyampaikan kepada Pak Martin dengan suara tinggi, jangan kamu mengancam-ancam anggota saya. Jangan kamu membawa-bawa nama-nama Polda untuk menakut-nakuti anggota saya. Kenapa? Karena anggota saya di sana itu bekerja atas perintah saya. Surat perintahnya ada, ditandatangani dan semuanya lengkap. Dan itu hanya upaya untuk melakukan tindakan preventif, menghimbau dan juga melarang untuk melakukan pertambangan ilegal di sana.
Penertiban dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah adanya alat berat berupa ekskavator di lokasi pertambangan. Dikhawatirkan aktivitas penambang dapat mencemarkan sungai hingga potensi resiko banjir. Dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, pemirsa, Prabowo Subianto tiba pada Jumat pagi, tepatnya pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan baju berwarna putih didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam sholat di Masjid Istiqlal. Di antaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sementara itu, pemirsa, pemotongan hewan kurban milik Presiden akan dilaksanakan pada hari ini atau Lebaran hari kedua. Pemotongan akan dilakukan bersamaan dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Ya, usai menunaikan salat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga di luar Masjid Istiqlal, Jakarta. Warga rela berdesak-desakan untuk bisa melihat lebih dekat Presiden Prabowo. Sesaat setelah meninggalkan Masjid Istiqlal, Presiden Prabowo menyempatkan menyapa warga yang telah menunggunya di luar area masjid. Prabowo berdiri di mobilnya sehingga membuat warga langsung berupaya mendekat. Usai meninggalkan Masjid Istiqlal, Prabowo yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya langsung menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Keramaian warga yang berdesak-desakan selepas Prabowo meninggalkan Masjid Istiqlal dimanfaatkan pencopet untuk mencuri dompet milik warga. Aksinya ketahuan dan membuat warga geram. Pencopet ini lalu diamankan sebelum babak belur dihajar warga. Pemirsa, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jemaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Ashidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Bagaimana kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk keadilan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengambil syaf sholat paling depan, sementara Iriana berada di saf bagian perempuan. Bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustaz Ahmad Royan
yang mengambil tema makna-makna berkurban. Usai salat, Jokowi bersama Iriana bersalam-salaman dengan jemaah yang ikut melaksanakan salat Id. Sejumlah warga juga bersuah foto dengan Jokowi. Jokowi dan keluarga kemudian melanjutkan ramah tamah dengan warga setempat dengan makan bersama di dalam gedung Geraha. Untuk Idul Adha tahun ini, Jokowi berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pesan penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia terkait persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa pelatih, pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden karena ini kan bukan di sana mereka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan, Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga karena kita tahu mereka juga banyak berkorban kan untuk merah putih kita, dan Bapak Presiden apresiasi itu, dan Bapak Presiden menitipkan walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal ya. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus. Gitu. Makan siang apa aja, Pak? Makan siang, terus tadi Marcelino nyanyi, ya yang biasa yang kayak, ya yang kayak waktu di Bali. Pemirsa, skuad Garuda Jumat siang diundang Presiden Prabowo makan siang bersama di kediaman pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta. Usai kunjungan, seluruh pemain mendapat hadiah jam tangan mewah yang sempat viral di media sosial. Usai memetik kemenangan atas Tiongkok, skuad Garuda Jumat siang memenuhi undangan makan siang di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara. Yang menarik, saat datang seluruh pemain ofisial serta tim kepelatihan timnas diminta menyerahkan handphone yang dibawanya kepada petugas. Usai pertemuan dan makan siang selama 90 menit, seluruh pemain pulang dengan menenteng hadiah. Ternyata seluruh pemain mendapat hadiah jam tangan mewah. Ini diketahui dari unggahan Justin Rapner yang viral di media sosial. Para pemain pun mengaku senang bisa diundang dan bertemu dengan keluarga Presiden. Now we had a really good lunch together. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us. So we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. Hasil penelusuran hadiah jam mewah yang diterima pemain merupakan produk 2024 dengan harga jual yang berada pada kisaran 190 hingga 260 juta. Sementara dari agenda timnas Sabtu siang ini, skuad Garuda akan berangkat ke Jepang untuk melakoni laga terakhir grup C dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat kedatangan timnas Indonesia ke Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara, terlihat jalan-jalan di sekitar kawasan Kertanegara. Bobby keluar rumah saat Presiden Prabowo dan seluruh pemain dan tim kepelatihan serta ofisial tim menggelar makan siang. Bobby keluar untuk jalan-jalan di sekitar Kertanegara menggunakan stroller dan terlihat mengenakan baju koko putih di momen Idul Adha. Bobby juga sempat menyapa awak media yang menunggu pertemuan timnas dan Presiden Prabowo. Pemirsa, timnas Indonesia menyerahkan hewan kurban sapi ke Masjid Jami Albina, Senayan, Jakarta. Penyerahan hewan kurban diwakilkan oleh Rizky Ridho dan juga Reza Arya. Pemirsa, sapi jenis limosin dengan berat sekitar 700 kg diserahkan oleh timnas dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.
Sapi diserahkan sebagai bentuk rasa syukur dan doa atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina. Sapi Timnas ini rencananya akan dipotong pada hari ini. Kita kan kemarin anak-anak optimis insya Allah juga menang, lalu tadi malam juga menang dan rasa syukur kita. Insya Allah besok kan akan disembelih, mudah-mudahan anak-anak masih bisa menyaksikan lagi. Kita ajak si Egy, arahan mereka udah janji sama saya tadi malam tapi mungkin kecapean. Besok pada saat penyembelihan kita akan usahakan 1-2 orang anak-anak timnas. Untuk informasi selanjutnya, pemirsa, razia jam malam bagi pelajar melanjutkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaksanakan di Depok dan Bekasi. Petugas mendapati 30 pelajar masih berada di luar rumah di atas pukul 9 malam. Aparat Lurah Cilodong bersama petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat gelar patroli jam malam bagi para pelajar. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Hal ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Ini kegiatan Lurah Cilodong adalah melaksanakan patroli malam untuk melaksanakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jam malam untuk anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui media sosialnya menyampaikan aturan jam malam bagi pelajar diberlakukan supaya mereka memiliki waktu istirahat cukup dan bisa bangun pagi. Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin